Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menghadiri pertemuan ke-12 dari sesi manajemen rantai pasok ini dengan topik sistem informasi terpadu dan kolaborasi teknologi informasi dari manajemen rantai pasok. Salam sejahtera untuk Anda semua, ya. Nah, kita akan mendalami materi ini. Mengapa? Karena perkembangan sistem dan teknologi informasi terpadu dari manajemen rantai pasok ini penting sekali. Juga adanya kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam manajemen rantai pasok, ya. Seperti yang mendasari kenapa kita perlu mempelajari ini, mari kita sama-sama bahas, ya. Bahan acuannya ada di halaman ketiga. Nah, latar belakangnya apa sih? Karena ada proses ketergantungan dari berbagai perusahaan yang terkait di dalam sistem bisnis dan manajemen rantai pasok tersebut. Juga perusahaan dan bisnisnya semakin besar, produknya makin besar, isunya akan menjadi lebih kompleks dan perlu strategi pengelolaan yang perlu dibangun dari perusahaan serta aliansi partner mitra-mitranya, ya. Nah, pengelolaan manajemen rantai pasok ini melibatkan 3 aliran, ya. Kita balik lagi di pertemuan sesi-sesi pertama. Ada aliran produk dan jasa, flow of product and service. Ada aliran dokumen atau informasi, ada aluran finansial atau uang. Nah, setiap aliran tersebut harus dikelola dan perlu akurasi juga. Ya, ada data dan informasi yang melekat pada masing-masing entitas tersebut, ya. Nah, oleh karena itu perlu sistem informasi terpadu dari manajemen rantai pasok yang melibatkan 3 komponen datanya, komponen aplikasinya, dan komponen teknologi. Sehingga semuanya bisa menambahkan customer value added. Nah, hubungan antara ketiga aliran tersebut Anda bisa lihat pada halaman 8, ya, di dalam bagaimana mengelola ketiga aliran di dalam manajemen rantai pasok. Tugas daripada sistem informasi terpadu itu pertama mengumpulkan, menciptakan, dan mengolah data mentah yang berasal dari transaksi-transaksi dan hubungan aktivitas antar berbagai macam entity atau stakeholder tadi. Kemudian dari situ disimpan, disebarluaskan datanya, informasi tersebut kepada siapa yang membutuhkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk atau guidance pelaksanaan dari perusahaan. Nah, tugas utama dari sistem informasi terpadu itu mengimplementasikan sistem informasi yang terpadu. Apa tren perkembangannya, ya? Bagaimana arsitektur dari bisnisnya harus didevelop sehingga mengkombinasikan physical value chain dengan virtual value chain. Terus bagaimana perkembangan teknologi informasi ini bisa mempengaruhi para pengambil keputusan dalam mengalokasikan berbagai sumber finansial di dalam perusahaan. Terus kita juga perlu mengintegrasikan beragam sistem aplikasi yang berbeda di dalam perusahaan, ya. Nah, pengembangan dari sistem informasi terpadu ini dapat digambarkan ada dalam beberapa tahapan, ya. Seperti digambarkan, ya, pada halaman berikutnya, ya. Terdiri dari business partner, ada supply chain management, ada enterprise resource planning, knowledge stone aplikasi, ya, serta stakeholders management control berupa finance, accounting, dan lain sebagainya, ya. Nah, pihak yang membutuhkan electronic marketing atau EMRP yaitu tidak hanya staf internal perusahaan, namun rekanan bisnis dari perusahaan tersebut. Komponen utama sistem informasi yang terpadu itu meliputi beberapa hal. Selling Chain Management Information System, CRM Information System atau Customer Relationship Management, Enterprise Resource Planning Information System,
Keempat, Management Control Information System, Administrative Control Information System, Supply Chain Management Information System, Enterprise Aplikasi Integration Information System, dan Knowledge Stone Application Information System. Wah, ya, jadi cukup banyak lini yang harus yang dilibatkan di sini, dan memang benar dari manajemen rantai pasok itu perlu sistem informasi korporasi yang terpadu. Nah, tahap pengembangan dari sistem informasi terpadu MRP itu mulai dari cross functional business unit, ya. Bisa melalui strategic business unit, bisa melalui integrated enterprises, bisa melalui extended kemudian dengan enterprises, dan inter-enterprise community. Apa aspek yang perlu dikembangkan di dalam EMRP? Consumer manajemennya, katalog manajemennya, bagaimana orderingnya, serta delivery dan inventarisasi manajemennya. Nah, sistem antar organisasi kita pernah bahas sebelumnya, ada 3 yang disebut intranet, internet, dan extranet. Apa sih yang alasan mengimplementasikan iOS? 1. Adanya new product. 2. Adanya new services, jasa yang baru perlunya. 3. Ada perlunya efisiensi. Dan keempat, joint operation, ya, itu perlu dilakukan untuk berbagai alasan yang win-win untuk setiap bisnis atau setiap perusahaan. Adanya strategic alliances, adanya customer supplier relationship, hubungan antara pelanggan dengan pemasok. Terus dilakukannya outsourcing dan image building. Nah, detailnya dapat Anda pelajari di halaman 17 dan 18 seperti saya kemukakan. Nah, pada halaman 19 Anda akan menemukan tentang konsep network supply chain, yaitu mula-mula produk dan informasi mengalir secara linear dari pemasok menuju pabrik ke wholesaler dan retailer. Namun dengan adanya kompleksitas dari bisnis itu sendiri, kemudian perlu sinkronisasi dari semua kegiatan operasional pemasok, produk dan jasa dengan prediksi kebutuhan demand yang biasa diperkirakan oleh fungsi pemasaran dan pembelian. Oke. Nah, konsep network supply chain ini, ya, 1, memikirkan bagaimana mempengaruhi permintaan pelanggan berdasarkan visibilitas inventaris, baik front office maupun back office proses. Back office biasanya di gudang, administratif. Front office lebih kebanyak yang berhubungan berinteraksi dengan customer langsung face to face atau melalui interaksi langsung, ya. Lalu bagaimana kita perlu konsep network supply chain, itu bagaimana mengkoordinasikan keseluruhan pergerakan produk tadi, informasi produk dan jasa, informasi serta sumber daya lainnya agar memenuhi pesanan dan permintaan pelanggan. Back office termasuk di sini finansial, data, front office termasuk service merchandise-nya, tim sales force-nya, dan lain sebagainya. Demikian materi ini saya sampaikan untuk menjadi perhatian para peserta, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda. Semoga materi ini bisa bermanfaat, dan saya berharap Anda tetap sehat, semangat, dan mengikuti sesi selanjutnya. Silakan Anda like atau Anda baca kembali video, dengarkan kembali video ini, pelajari lagi modul, kuis dan tugas secara mandiri. Semoga Anda sukses, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.